mungkin ada yang belum kenal. Memang ramai yang belum kenal, sebab ini kali pertama untuk kita jumpa. Jadi sebelum saya berkongsi tentang topik kita pagi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari Sabah. Sabah, Pak. Kita juga ini. Saya berasal daripada Sabah. Bapak saya bangsa Kimaragang. Emak saya adalah Tombonuo. Jadi sebab itu saya punya muka macam Afghanistan sikit. Ya, jadi saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Masa di sekolah memang saya ada ikut untuk ke kebaktian-kebaktian, tetapi itu hanya seminggu sekali sahaja. Dari sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah, secara pribadi, walaupun keluarga saya Kristen, tetapi saya pergi ke gereja, tetapi secara pribadi saya tidak mengenal siapa itu Yesus. Saya ada melayani, saya bermain musik. Kadang-kadang dahulu juga ada macam-macam aktiviti dalam gereja, gotong royong, kemas kerusi dan sebagainya. Saya ikut. Jadi, luar biasa dia ni. Aktif dulu, selalu ikut. Selalu ikut ke gereja dan sebagainya. Jadi itu adalah diri saya sehingga ke tingkatan 5. Tetapi secara pribadi, saya tidak ada perhubungan dengan Tuhan dan saya tidak mengenal siapa itu Yesus. Jadi mungkin saya ceritakan serba sedikit tentang siapa diri saya. Saya adalah seorang yang gagap dahulu, dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Saya seorang yang gagap. Itu menyebabkan saya sangat rendah diri dan tidak suka bergaul. Jadi saya paham situasi bila kita pergi ke suatu tempat dan tidak ada orang kita kenal dan sangat sukar untuk kita bergaul, sangat sukar kita berbicara. Saya paham kamu punya situasi seperti itu. Macam mana kamu punya perasaan dan sebagainya. Saya bukan setakat tidak dapat bergaul dan berbicara dengan yang lain, tapi saya menjadi bahan ejekan. Biasalah kalau kita bercakap. Masa tingkatan 1, salah satu cara mereka untuk mempermainkan saya adalah mereka melantik saya menjadi ketua kelas. Jadi dahulu masa sekolah, biasanya kan kalau di sekolah, kalau cikgu masuk, dia kan kelas mau bangun. Selamat pagi cikgu. Bila masa cikgu datang, mereka sudah tunggu. Semua tengok saya. Kemudian saya berdiri. Semua mereka tunduk. Jadi saya mau untuk kelas, daripada kelas kepada semua kepada bangun. Itu semua ayat-ayat yang sangat sukar untuk saya sebut. Kelas. Kalau saya tidak boleh sebut, saya potong saja. Yang depan tu saya buang, saya ambil yang belakang. Kalau semua kelas, saya tak bagi jelas. Kalau bangun susah betul. Terus. Jadi itu menyebabkan saya sangat tidak berharga. Kenapa saya tidak berbeza dengan yang lain? Kenapa saya seorang yang gagap? Tapi mungkin kamu terkejut. Pastor ini tidak gagap pun bila dia bercakap di hadapan. Selepas saya setingkatan 5, sebenarnya yang menyebabkan saya hilang fokus dahulu, walaupun saya aktif dalam gereja, tetapi saya akhirnya berkawan dengan budak-budak yang dikatakan nakal. Budak-budak dikatakan nakal dan cuma mereka yang boleh menerima saya. Jadi daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5, orang yang merasakan dirinya top student, baik, selalu pergi ke gereja, tidak dapat bergaul dengan saya. Yang boleh terima saya adalah mereka yang hidung gam, yang makan ganja, yang hisap rokok. Jadi lingkungan saya adalah seperti itu. Dan kamu pun paham kalau saya sudah bergaul dengan mereka seperti itu, saya pun seperti mereka. Jadi mungkin kamu terkejut, pastor. Jadi sehingga ke saat ini saya tidak percaya bahwa saya boleh berbicara di hadapan kamu.
Dan saya percaya bahwa Tuhan merencanakan saya berbicara di hadapan kamu bukan karena saya seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalau dikatakan pengkhotbah yang luar biasa, lebih ramai lagi di gereja-gereja lain yang punya khotbah yang luar biasa. Tapi sekadar saat pagi hari ini saya ingin kongsikan kepada kita tentang hal ini, supaya kita boleh belajar daripada pengalaman saya, dan kita ada belajar sesuatu perkara yang boleh membawa kita maju sedikit demi sedikit di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Oke? Jadi sebab saya pernah melalui situasi seperti kamu, saya pernah melalui. Tiap-tiap tahun di gereja kami, gereja saya dulu, kalau yang daripada Sabah memang tahu, saya daripada aliran Protestan, PCS. Tiap-tiap tahun mereka memang ada konferensi besar-besaran. Saya selalu ikut konferensi dan sebagainya, tapi di dalam hati saya kosong. Karena secara pribadi saya tidak mengenal Tuhan. Saya aktif dalam gereja, tapi secara rohani saya haus, kosong dan lapar dalam Tuhan. Sehingga itu menyebabkan selepas tingkatan 5 saya sambung belajar ke Semenanjung. Dan di Semenanjung selama beberapa tahun, zaman kegelapan saya. Zaman kegelapan saya bergaul dengan budak-budak daripada Terengganu dan Kelantan. Dan mereka bukan budak-budak yang alim ulama, tetapi memang budak-budak yang memang terkeluar daripada golongan mereka yang baik-baik. Jadi saya semakin parah di tempat ini. Semasa belajar di kolej dahulu, semasa belajar di kolej dahulu memang hidup saya memang dalam kegelapan. Jadi saya tahu bagaimana situasi orang-orang yang dikatakan budak-budak nakal, yang budak-budak sosial, budak-budak dan sebagainya. Saya rasa kejahatan-kejahatan. Cuma saya tidak suntik dada saja dalam tubuh saya. Itu saya tidak lakukan. Cuma saya tidak berhubungan secara bebas dengan lelaki, dengan wanita. Tetapi dalam lingkungan itu memang saya sangat terdedah untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak heran kalau kamu katakan, kalau saat ini pun, kalau saya cek satu-satu kamu punya telepon ada gambar-gambar lucu, saya tidak heran. Sebab itu memang ada satu naluri di dalam remaja, naluri untuk ingin tahu, untuk mengetahui, dan itu satu keseronokan. Saya tidak heran sebab budak-budak sekarang ini sekolah rendah, pengalaman saya tengok share tentang video pornografi. Ini bukan video pornografi yang US punya, yang canggih-canggih. Di kalangan mereka umur 10 tahun, 12 tahun. Dan ada di antara mereka baru 12 tahun sudah kawin dan mempunyai anak. Jadi saya tidak heran sebab sekarang ini godaan seperti itu sangat mudah untuk didapati. Kamu petik jari di dalam kamu punya smartphone, keluar kamu punya gambar-gambar yang apa yang kamu mau tengok, semua ada. Ya, so saat ini, apa yang saya ingin katakan, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Kenapa dunia sangat mudah menerima semua itu? Kenapa kita menjadi di dalam, kita sudah merdeka di dalam gereja, kita sudah ada Yesus yang sudah mati bagi hidup kita. Kemudian kenapa itu masih di dalam gereja mereka tengok gambar lucu? Kamu percaya? Biar betul pastor nih. Itu adalah pengalaman saya sendiri. Saya duduk di belakang dan tengok mereka pas telepon. Ya. Jadi mungkin yang ketawa-ketawa ada pengalaman lah sikit-sikit. Jadi itu serba sedikit tentang kehidupan saya, sehingga saya sampai ke Semenanjung dan bagaimana permulaan kehidupan saya bertemu dengan satu gereja. Permulaan kenapa saya bertobat dahulu adalah apabila teman saya meninggal. Saya terlibat juga dahulu dengan 1999 hingga ke tahun 2000. Budaya tentang belum berapa kuat mereka punya cara benteras untuk geng-geng mat rempit. Belum ada istilah mat rempit dahulu. Tetapi saya memang terlibat dengan hal itu. Saya kan ada teman-teman saya yang mencuri motor pun saya ada ikut untuk mereka untuk mencuri. Setakat EX5, peti jari itu saya boleh curi dengan peti jari sahaja. Lepas ini kita share. Tidak. Jadi
bagaimana permulaan saya bertobat? Apabila saya bertemu dengan gereja dan akhirnya saya mulai bertumbuh di sana. Tapi permulaan kenapa saya pergi ke gereja? Karena kawan saya meninggal. Dalam usia yang muda, kami sebaya dia boleh meninggal, eksiden motor. Dia angkat dia punya kepala, dia punya belakang yang tumpang di belakang tu. Dia tidak dapat balance, dia jatuh, kemudian ada satu kereta streka dia punya kepala nipis. Saat tengok saya punya kawan baru ketawa-ketawa bersama dengan dia, sudah streka, kepala dia nipis, menggeletar saya punya lutut. Kalau saya ada di tempat dia, di mana saya punya hala tuju? Ya, dalam hati saya, rock juga. Geng dulu. Kalau setakat yang musik perempuan itu, lalu sudah berani. Selalu biasa. Biasanya kalau kita sweet perempuan, cantik-cantik. Dia semakin semakin kita usik, semakin dia bergaya. Tapi bukan semua. Bukan semua. Saya tahu yang di sini bukan seperti itu, kan? Amin. Ya wanita. Jadi, selepas kawan saya meninggal, saya aktif di dalam gereja. Semasa di dalam gereja, saya ikut apa saja aktiviti dalam gereja. Tahun 2002 saya mulai ke gereja. 1999 saya habis 1998 saya habis SPM. Mungkin ada yang masih hingus-hingus lagi di sini. 1999 saya sudah masuk di sambung belajar di tempat di Semenanjung. Dan selepas itu tahun 2002, pertengahan 2002 seperti itu, saya mulai datang ke gereja. Sebelum itu saya ada sekali-sekali datang ke gereja, tapi pada tahun 2000 lebih, 2002 dan sehingga ke 2000 atas. Selepas itu saya mulai aktif dalam gereja. Dalam apapun aktif dalam gereja saya ikut. Kelompok sel saya ikut, aktif sekolah minggu saya ikut, lawatan-lawatan gereja, apa saja persekutuan dalam gereja saya ikut. Tapi situasi saya masa itu, saya belum berdoa, tak pandai berdoa. Bila saya kena suruh berdoa, semua tunduk, saya suruh orang sebelah, cucu-cucu dia, kau berdoa. Jadi memang ada orang bertobat terus dia boleh bertumbuh dan mulai dengan luar biasa. Tapi bagi pribadi saya dalam proses. Sedikit demi sedikit saya bertumbuh sehingga tanpa sedari. Semasa saya di dalam gereja, semasa sebelum masuk ke gereja saya masih gagap. Semasa saya mula masuk di dalam gereja dan aktif dalam gereja, kemudian saya melibatkan diri di dalam apa saja aktiviti dan saya mula mengenal siapa Yesus. Serba sedikit demi sedikit gagap saya hilang. Dan sehingga ke saat ini kamu boleh dapat melihat bagaimana saya boleh berbicara dengan kamu tanpa gagap. Kalau ada gagap pun sikit-sikit itu pengarian dulu lah. Itu tadi kisah. Boleh dimaafkan dan masih boleh difahami. Jadi yang seterusnya, bagaimana saya boleh melayani? Dari tahun 2002, 2003, 2004 saya mulai aktif dan ikut semua kelompok sel. Sedikit demi sedikit pengenalan saya tentang Tuhan itu semakin bertambah. Semakin bertambah dan saya mula sungguh-sungguh melayani Tuhan karena saya merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan ada suatu jaminan. Suatu jaminan. Saya juga hampir menjadi Muhammad Kamal. Dahulu sikit-sikit hampir berkawin dengan Siti Maryam. Tetapi saya tahu bahwa rencana Tuhan ada sesuatu yang indah dalam kehidupan saya. Itu berlaku semasa saya di Kelantan. Di Kelantan agak lama juga saya bergaul dengan saya punya teman-teman. Dan sehingga ke saat ini saya sangat bersyukur untuk apa yang saya lalui, karena saya dapat melihat sedikit demi sedikit apabila kita setia kepada Tuhan, Tuhan mengubah kita dan meletakkan kita dalam satu rencananya yang indah. Sehingga ke saat ini saya sangat bersyukur untuk kehidupan saya. Umur saya sekarang sudah 32 tahun. 32 tahun dan sudah 32 tahun membujang. Membujang. Masih steady lagi kan? Masih ada gaya lagi. Rambut masih pacak. Masih ada style. Ya, kalau keni-keni masih ada lagi yang boleh terpikat. Sudah 32 tahun dan baru minggu lepas habis konseling pranikah.
Jadi sekarang ini bulan 6, 3 hari bulan 6 saya menjemput kamu semua dalam perkawinan saya. Oke. Ya. Perkawinan saya ada di Kuching, Sarawak. Dipersilakan untuk berjumpa dengan Tony Fernandez untuk tiket free ke sana. Oke, tadi jangan naik MS. Tidaklah, gurau-gurau saja. Oke, dan semua berjalan sesuai dengan masanya Tuhan. Oke, Tuhan membentuk saya satu persatu sehingga saat ini saya dapat melihat bahwa Tuhan itu memang boleh dipercayai dan saya akan mau tetap mengikut Tuhan. Sekiranya saya tidak berjumpa dengan Tuhan pada masa itu, saya percaya bahwa hidup saya sekarang ini sudah tidak ada di tempat ini dan mungkin tidak pas share kepada kamu tentang kisah lalu saya. Tapi apa yang saya ingin katakan, saya bukan membanggakan kejahatan saya dahulu, tapi saya mau mengagungkan Yesus yang sudah mengubahkan dalaman saya, sehingga mengubahkan saya dapat berbicara kepada kita pada pagi ini. Jadi syukur, puji Tuhan dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya ingin menggalakkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, terus percayakan diri kamu kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kamu. Saya tidak dapat membayangkan dan tidak pernah terfikir untuk dapat berdiri dan berkhotbah di khalayak ramai, karena background saya dulu ada seorang yang gagap. Tetapi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sentiasa mau memakai dan memberi yang terbaik untuk setiap daripada kita yang percaya dan mempercayakan dirinya dalam pimpinan Tuhan. Jadi itu sedikit daripada latar belakang saya. Kalau kamu mau tanya lebih dalam lagi, selepas ini ada kopio, kita akan boleh berbicara sambil bercerita panjang lebar lagi. Cuma saya tidak akan share tips-tips untuk melakukan kejahatan, tapi untuk menjadi seorang yang baik dan dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat terbuka untuk share kepada kita. Jadi itu sedikit daripada latar belakang saya. Kita terus melihat kepada slideshow tentang laki-laki. Laki-laki mementingkan wajah dan tubuh, pria sejati mengutamakan karakter. Pagi ini, sesi petang nanti kita akan berbicara tentang wanita. Tapi untuk permulaan pagi ini kita berbicara tentang laki-laki. Baru kita akan masuk kepada beberapa prinsip bagaimana mencari pasangan. Supaya kita tidak terpesong. Jadi itu sedikit. Ini bukan dia punya panduan secara khusus ataupun yang mutlak, tetapi ini kita boleh menjadi suatu garis panduan untuk kita untuk menjadi ukuran bagaimana kita memilih orang-orang yang sepatutnya menjadi pasangan kita. Jadi sebelum itu saya ingin berbicara tentang laki-laki sebelum kita masuk kepada prinsip memilih pasangan. Nah, laki-laki mementingkan wajah dan tubuh, pria sejati mengutamakan karakter. Satu perkara yang ingin saya share kepada kamu dan saya harap kamu ingat dan terapkan di dalam pribadi kamu, karena ini sesuatu yang sangat penting di dalam kerohanian kita. Kalau saya katakan sangat penting, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa ramai orang Kristen yang aktif melayani di dalam gereja, pemimpin-pemimpin, bukan main lagi, pemimpin lompat-lompat, luar biasa. Dia penari rebana dan sebagainya, terlibat di dalam lead. Dia bukan setakat lead pakai tangan, pakai kaki, pakai gigi, semua boleh di lead. Tapi akhirnya mereka jatuh di dalam Tuhan. Saya tidak berbicara itu yang sudah melayani, yang sudah lama terlibat di dalam pelayanan, masih boleh jatuh di dalam Tuhan, malahan berkawin dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa itu boleh terjadi? Itu menjadi suatu persoalan dalam kehidupan saya. Kenapa mereka? Sedangkan mereka sudah mengalami kuasa Tuhan, mereka sudah mengenal siapa Yesus dan sebagainya. Dan satu perkara yang saya belajar beberapa ketika yang lalu, kenapa mereka boleh jatuh? Karena mereka tidak punya nilai-nilai dan budaya prinsip firman Tuhan di dalam hidup mereka. Yang banyak mempengaruhi di dalam kehidupan mereka adalah pengaruh dan kebenaran daripada luar. Kenapa mereka mendapat pengaruh dan kebenaran daripada luar? Karena itu yang banyak mempengaruhi kehidupan mereka, yang mereka terapkan dalam hidup mereka. Jadi apa yang saya ingin tekankan kepada kita, untuk kita tidak jatuh di dalam dosa, satu perkara yang harus seimbang di dalam kehidupan kita adalah terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita.
Dan itu yang sudah menjadi suatu yang mengubahkan banyak dalam kehidupan saya. Saya masih belajar, itu adalah suatu proses sepanjang hayat. Tapi itu yang mengubahkan karakter kita sedikit demi sedikit berubah di dalam Tuhan. Dan belum terlambat untuk kamu yang masih muda. Kalau kamu terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kamu saat ini, saya percaya bahwa tanpa kamu sadari, Tuhan akan membawa kamu ke sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, dan kamu akan merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan, dalam kehidupan yang sederhana. Saya bukan mengatakan saya seorang yang kaya, cukup makan tiap-tiap bulan dapat gaji, cukup makan, cukup untuk keperluan pribadi. Tapi satu yang orang kaya tidak dapat peroleh dalam kehidupan saya adalah suatu bagaimana saya boleh menikmati hidup dengan sukacita secara pribadi. Orang kaya boleh mempunyai harta yang luar biasa, kereta mewah, katil yang luar biasa, tetapi mereka tidak akan dapat membeli kebahagiaan. Mereka tidak dapat membeli bagaimana kenikmatan hidup. Mereka sendiri merasa takut dan sebagainya. Jadi prinsip pertama yang harus kita ketahui adalah mulalah untuk menerapkan kebenaran firman. Apa saja yang kamu tahu, tidak mungkin kamu boleh hafal semua Alkitab. Tidak mungkin. Pernah memahirkan diri ataupun tidak pernah upgrade diri dia untuk menjadi sesuatu yang sesuai untuk dicintai dan dikasihi. Wow. Ya, biasanya laki-laki ada ego dia tinggi sedikit. Ego dia tinggi sedikit. Jadi kita perlukan laki-laki yang punya kerendahan hati dan laki-laki yang punya nilai-nilai dan standar firman Tuhan yang kuat, yang boleh menuntun dan membangun wanita. Jadi itu yang pertama, karakter paling penting. Yang seterusnya, pria yang tidak menghargai bahkan merampas kehormatan wanita bukanlah seorang pangeran tetapi seorang perompak. Semasa saya photoshoot pre-wedding 2 minggu yang lepas, 2 minggu baru ada photoshoot untuk kawin punya. Kami perlu menandatangani satu borang yang mengatakan bahwa adakah bakal istri kamu sudah pregnant ataupun tidak. Tentu saya katakan kepada dia, kenapa ini penting? Karena statistik dia kata yang datang photoshoot di tempat kami, daripada 10 pasangan, bayangkan, daripada 10 pasangan hanya 3 pasangan yang tidak pregnant. Semua pasangan pregnant sebelum kawin. Ini orang Kristen. Jadi budaya seperti itu bukan budaya di dalam gereja. Itu bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya dedahkan semua ini kepada kita? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita tidak akan mengalami masalah pada masa-masa akan datang. Supaya kita tidak mencemarkan kekudusan daripada Tuhan. Pria yang tidak menghargai bahkan merampas kehormatan wanita bukanlah seorang pangeran tetapi seorang perompak. Jadi biasa dunia saat ini dipengaruhi dengan banyak drama-drama, banyak film-film bercinta saja mesti ada love. Biasa-biasa. Kalau kita dapat melihat sekarang ini, banyak hal-hal. Kalau pergi teman-teman tuh, yang biasa-biasa, yang lebay, sini. Ini bukti cinta saya. Tak cukup dengan sini, sekarang ini remaja-remaja, budak-budak daripada 14 tahun ke 18 tahun. Supaya kamu tidak terlibat seperti itu, mau kiss mulut, main lidah, kita katakan tetapi itu yang terjadi kepada remaja saat ini. Jadi supaya kita ketahui bahwa usia remaja kita bukan dinikmati dengan cara yang berdosa seperti itu. Ada banyak hal yang Tuhan siapkan. Sebenarnya perkara seperti itu harus dinikmati semasa perkawinan. Kalau kamu nikmati selepas perkawinan, kalau kamu puas sebelum perkawinan,
Kenapa? Selepas kawin tidak apa-apa sudah. Apa maksudnya kawin? Semua sudah buat, apa lagi? Akhirnya cari yang lain, mau yang fresh lagi. Akhirnya hancur, pakai buang, Stacy. Jadi sebenarnya itu semua sudah menyedihkan hati Tuhan. Diharap tidak ada di antara kita di sini yang seperti itu. Kalau ada sekalipun, belum terlambat untuk bertobat. Selagi kita masih bernafas, Tuhan masih terbuka untuk menerima kita. Oke. Jadi ada 11.15. Oke. Jam 12 Boleh jam 12? Oke, pelan-pelan. Kalau ada yang mengantuk, kamu boleh berdiri, kamu boleh lompat-lompat. Tidak apa, saya akan teruskan. Simpel saja. Ya, saya merasakan kita adik-beradik. Saya mau share kepada kita supaya kita juga akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Oke, sedikit demi sedikit. Saya bagi pendedahan. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya tidak berkhotbah. Kalau saya berkhotbah tentang di dalam firman Tuhan, saya boleh khotbah setengah jam saja, saya boleh habis. Saya boleh kupas ikut yang kami belajar di dalam sekolah Alkitab. Tapi apa yang saya ingin share kepada kita, ini adalah sesuatu yang praktikal yang harus kamu ketahui dan harus kamu hindari. Yang sentiasa, yang memang sudah melakukan, stop. Yang belum melakukan, coba terapkan nilai dan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kamu dan nikmati hidup kamu dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Oke. Seterusnya, aku mungkin terkesan sangat kuno, tetapi prioritasku adalah menghormati dan menjaga kesucian kekasihku. Laki-laki, kamu harus menjaga kesucian kekasih kamu. Oke? Jadi sekarang untuk wanita-wanita, katakan kepada lelaki, jaga kesucian kekasihmu. Katakan sekarang. Oh, tak semangat. Kamu mau ke tak mau? Oke, sekali lagi. Katakan kepada yang laki-laki, jaga kesucian kekasihmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menurut statistik, 80% daripada percintaan pemuda-pemudi sekarang ini dipenuhi dengan tangan sotong. Tangan bukan yang lembut-lembut, tapi tangan sotong, jenisnya menjalar. Bukan setakat cuit, cuma pegang-pegang. Kenapa ini saya katakan kepada kita? Karena ini bukan sesuatu yang asing bagi kita yang sudah belajar di sekolah menengah, ya, perkara biasa. Dating pagi-pagi ataupun malam-malam di tepi pantai, di dalam hutan dan sebagainya, romen. Dan malahan sekarang ini, kenapa banyak masuk di dalam akhbar tentang pembuangan bayi, tentang pengguguran dan sebagainya? Karena hal ini sedang berlaku di dalam usia kita saat ini. Sebab itu saya mau pendedahan ini ada terjadi dalam kehidupan kita. Dan nanti untuk petang kita akan dapat lihat sebenarnya keturunaan kamu, kedaraan kamu khusus untuk suami kamu dan istri kamu. Bukan untuk kekasih kamu. Kekasih tidak ada hak. Kekasih jangan merampas hak seorang suami di dalam perhubungan kamu. Oke. Seterusnya, pria sentuh hatinya, bukan tubuhnya. Oke. Kalau orang yang menyentuh tubuh itu kekasih yang bernafsu. Kekasih yang bernafsu tidak layak dicintai karena hanya pentingkan nafsu. Habis nafsunya kamu tidak diperlukan. Mau lagi kamu perlu cari lagi. Tak mau, jadi seperti itu. Kamu tidak akan bahagia dengan pria seperti itu. Oke? Cari lelaki yang benar-benar menyentuh hati kamu dan menjaga kesucian kamu. Curi perhatiannya, bukan kesuciannya. Bagaimana mencuri kesucian? Bukan. Bagaimana mencuri perhatiannya?
Kamu mau lelaki yang kah? Tiba-tiba saja, oke. Mari kita pergi melayani di gereja. Itu hilang identity. Tuhan menciptakan dua jantina, tidak ada yang Oke. Jadi kasihi dia, bukan kasihi dia, tetapi kasihi Tuhan lebih daripada pacar kita. Satu tips yang harus kita ketahui, sekiranya kekasih kamu mencintai kamu lebih daripada Tuhan, itu bukan sesuatu yang betul. Pastikan bila kamu mencari pasangan, dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu mencintai Tuhan lebih dalam lagi, itu akan mengarah kamu semakin dekat, dan kamu akan punya pacaran yang kudus. Punya pacaran yang kudus membawa kepada pernikahan kudus. Pemberkatan di gereja sesuatu yang penting untuk meraih berkat daripada Tuhan. Tetapi sekiranya yang sudah melakukan dan pernah melakukan, Tuhan katakan tidak ada pernah istilah terlambat. Hanya satu dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Maksud dia adalah, kamu tahu itu memang dosa, itu sudah seperti biasa. Roh Kudus katakan dosa perlu bertobat. Biasa, lakukan dan terus lakukan, sehingga meninggal tidak pernah bertobat. Tidak ada pengampunan daripada Tuhan. Tapi saat kita jatuh di dalam dosa, itulah tujuan Yesus mati di atas kayu salib, untuk memerdekakan setiap daripada kita. Benda-benda yang lepas, Tuhan katakan, saya akan menyucikan kamu. Saya akan menyucikan seperti bulu domba yang putih. Tuhan mau mengampuni kita, menyucikan kita. Hanya satu tujuan Tuhan, supaya dia boleh merangkul kamu dalam keadaan yang kudus, tidak berdosa. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kita, dan bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yang membawa kepada kekudusan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada persekutuan yang baru dengan Tuhan. Itu adalah hidup baru kita. Dan hidup baru kita jangan cemari dengan sesuatu yang tidak kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Pastikan ada pacaran kudus, percintaan kudus, membawa kepada pernikahan kudus. Next. Pria sejati mengekang nafsunya, menjaga kesucian kekasihnya. Ini kita sudah bincang. Mengekang nafsunya. Nafsu laki sentiasa membuak-buak. Laki dalam pikirannya, dalam 5 menit seperti itu, tidak pernah 5 menit biasanya, dalam setiap 5 menit sentiasa memikirkan yang ya, macam-macam, kuning, merah, biru, jingga, pink, semua macam-macam ada. Putih, Milo, semua, apa-apa color semua, pelangi. Kontrol nafsu. Biasanya kalau laki-laki, kita jenis terbuka saja saat pagi hari ini. Kita jenis terbuka dan kita mau menelanjangi dosa. Sekarang ini, saya bagi pendedahan lagi kepada kita tentang dunia remaja. Dunia saat ini dipenuhi dengan nafsu. Kenapa saya katakan tidak kira lelaki atau perempuan? Tidak kira laki atau perempuan. Saat mereka punya usia remaja seperti ini, mereka banyak terpengaruh dan tidak ada nilai-nilai firman Tuhan yang melanda mereka. Kamu dengar baik-baik. Saya mau yang praktikal untuk kita, supaya kamu benar-benar sadar. Kalau itu memang berlaku di dalam kehidupan kamu, bertobat saat ini. Dunia saat ini dipenuhi dengan nafsu. Apa yang saya katakan dipenuhi dengan nafsu? Kalau saya melihat, untuk beberapa ketika dalam mempersiapkan persiapan ini, saya melihat beberapa statistik. Salah satu statistik yang saya dapat melihat, bahwa rata-rata remaja sentiasa memuaskan nafsunya dengan kepuasan pribadi. Apa yang dikatakan? Lelaki onani. Pasti nih, biar betul disebut pasal ini. Ini sedang berlaku di dalam remaja kita saat ini. Dan saya mau ini tidak akan menjadi suatu ikatan dalam kehidupan kamu yang menghalang perhubungan kamu dengan Tuhan.
Ya wanita pun ada cara dia sendiri untuk memuaskan nafsunya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia katakan 90% daripada remaja, ini bukan di luar, di Malaysia, bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Paling kurang sekali pernah melakukan. Apalagi kalau yang memang tiap-tiap hari tengok video lucu dengan gambar-gambar porno, memang confirm setiap hari ada. Nah, kalau yang wanita saya tidak tahu, saya bukan wanita. Kalau yang laki-laki, memang paling tidak. Kalau yang jenis belum bertobat, sudah Kristen belum bertobat, masih tengok yang telanjang-telanjang, bertobat. Nah, katakan kepada orang yang di sebelah, bertobat. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu memang terjadi di dalam dunia remaja. Karena pengaruh dunia sangat kuat saat ini. Pengaruh media massa sangat kuat. Kamu tidak mau lihat pun, itu akan keluar. Kalau kamu search apa-apa saja, saya kalau mempersiapkan khotbah, saya akan search banyak gambar. Bila saya katakan, saya mau gambar love, saya type love, apa yang keluar love dia? Punggung yang bentuk love, macam-macam, love. Kita tak mau tengok pun tertengok. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu kita akan share. Bagaimana sebenarnya untuk melihat seperti itu belum berdosa. Lihat saja belum berdosa. Tapi kalau keluar lihat, kalau yang perempuan saya tidak tahu. Kalau yang lelaki biasanya ketertarikan seperti itu. Perut lapar, tak irau nasi makanan. Saya mau tengok dulu. Macam tahu saja. Dulu saya punya zaman kegelapan. Dulu saya punya kegelapan. Memang saya hidup di dalam dunia seperti itu. Kenapa saya boleh share kepada kita saat ini? Karena itu adalah pengalaman silam saya. Dan itu adalah sesuatu dosa yang sangat kuat mengikat ramai remaja. Sehingga yang terlibat di dalam pelayanan sekalipun masih terikat dengan perkara seperti itu. Kenapa saya share terbuka kepada kita saat ini? Karena saya tidak mau perkara yang sensitif seperti ini akan terus menjadi perkara hitam di dalam kehidupan kamu. Yang wanita nanti petang kita ada seterusnya. Pria, berlutut di hadapan Tuhan sebelum engkau berlutut di hadapan wanita. Pastikan kamu beriman terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebab kalau kamu terbalikkan perkara ini, kamu berlutut di hadapan wanita baru kamu mencari Tuhan, pasti kamu punya perhubungan percintaan akan terbalik. Akan sentiasa membawa kepada nafsu dan perkara-perkara yang tidak baik. Next. Pria, pilihlah wanita yang menjadi teladan bagi calon putrimu kalau kamu ada anak perempuan. Dan menjadi standar wanita idaman bagi calon putramu. Wah, ini sesuatu yang sangat indah, tapi bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Jadi perkara ini akan menjadi mudah kalau kita mulai saat ini kita mulai berjalan dalam standar kebenaran kekudusan Tuhan. Jangan ikut standar dunia yang baru bercinta-cintaan sudah rabah sini rabah sana. Kalau sentiasa rabah sini rabah sana, lama-lama sentiasa rebah. Kalau sentiasa rebah, lama-lama anak sebelum tiba masanya. Dan bila itu terjadi, itu menjadi peristiwa hitam di dalam kehidupan kamu yang boleh mengubah kamu punya masa depan. Masa depan yang kamu impikan indah di hadapan Tuhan.
Tuhan boleh ubahkan kita, tapi kisah silam itu akan mengubahkan masa depan kamu di hadapan Tuhan. Jangan sampai perkara itu terjadi, dan itu belum terjadi di kalangan kita. Sebab itu saya ingatkan. Kenapa saya kepada kita, walaupun kita masih ada yang kanak-kanak, belum cukup umur dan sebagainya, ada di kalangan kita pada saat ini, tapi biar kita mengingati bahwa kekudusan kamu bukan untuk kekasih kamu. Kekudusan kamu itu hanya untuk suami atau istri kamu yang sah. Pastikan itu. Next. Yang terakhir, pria sejati menjaga pasangannya dari nafsunya sendiri, melindungi bukan merusak. Fungsi lelaki yang pertama adalah melindungi. Yang seterusnya bertanggung jawab. Yang seterusnya menjadi contoh. Kalau dia tidak menjadi contoh, tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen dan sebagainya, itu maksudnya kamu perlu memahirkan diri dan lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Proses. Oke. Nah, mari kita masuk kepada kita punya pelajaran sebenar. Oke. Baru jangan saya pelajaran sebenar ini kita jalan saja. Ini prinsip saja. Oke. Prinsip saja. Oke, satu slideshow lagi. Nah, dalam masa setengah jam habis, jangan risau. Calon pasangan hidup Anda. Pelan-pelan saja. Ini relax. Ini ada alkitabiah sedikit. Tidak ada punya praktikal, tapi ini menjadi satu standar bagi kita. Bagaimana untuk kita mencari pasangan hidup kita. Ini adalah beberapa perkara yang harus kita lihat. Seterusnya, yang pertama. Bagaimana agar mendapat calon teman hidup? Ada orang ini sulit, susah sekali. Jangan sebut teman hidup. Kawan biasa pun susah nak cari. Sekarang ini kadang-kadang kawan biasa pun pandai cucuk dari belakang. Jangan otak kuning yang laki-laki, cucuk belakang lain. Paham? Sedikit. Jadi mesti ada peringkat-peringkat tertentu. Jadi ini bukan sesuatu yang muktamad, tetapi boleh menjadi panduan. Boleh menjadi panduan. Yang pertama, mengenali. Kamu kenal-kenal, tengok-tengok dia. Jangan juga terus kenal, wah handsome, kita berpacaran. Tengok-tengok kemudian break. Kecewa lah, minum klorok lah, minum makan sabun lah. Ada. Mungkin dia berpikir kalau sudah patah hati, minum klorok boleh cuci dia punya hati. Ada yang minum racun. Ada yang terjun dari pokok toge. Tidaklah. Beberapa masa, kalau kita melihat masa Valentine, kalau di KL ada hari itu saya mendengar berita ada yang terjun daripada Times Square, hancur dia punya girlfriend gara-gara dia punya laki ada affair dengan perempuan lain. Fun fair, main roller coaster dengan perempuan lain. Jadi harus mengenali dahulu. Kenali dia, lihat perwatakan dia, kerohanian dia dan sebagainya. Seterusnya menyoal. Ada banyak soalan-soalan yang kita boleh soal. Pertanyaan-pertanyaan biasa, tak perlu terlalu formal. Kau ini pergi gereja ke tak pergi gereja? Main muzik ke tak main muzik? Melayani ke tak melayani? Kalau saya rasa kalau ada perempuan soal kamu seperti itu, lain kali ya. Tidaklah, kawan-kawan lah, tanya sekadar ambil tahu, lihat secara jauh, tanya dari teman-teman dia tentang karakter dia. Kadang-kadang ada karakter yang layan wanita baik-baik, tapi di rumah seperti itu. Sikit-sikit marah. Biasanya laki seperti itu. Ego macho bukan main lagi, masa bercinta. Tapi bila ada krisis, pandai merajuk. Tak macho. Macho merajuk. Macam mana tu? Muka macho. Aaron Aziz. Lagi macam ini. Rosak. Jadi menyoal.
ambil apa kata-kata dan janji-janji yang boleh dipercaya dan sebagainya. Ada soalan-soalan yang kita boleh soal, pertanyaan-pertanyaan, apa kegemaran, macam mana kerohanian, macam mana dahulu dia melayani dan sebagainya, macam mana dia boleh menerima Tuhan dan sebagainya. Mendekati untuk mengenal latar belakang dan keluarganya. Ini secara tidak langsung berjalan serentak. Okey, mengenal keluarganya. Seterusnya, selepas belum lagi mendekati mengenal latar belakang, baru membuat perhubungan. Dan pastikan percintaan orang Kristen berbeda dengan percintaan dunia. Percintaan orang Kristen bukan main tes-tes saja, pasang 2-3 orang. Bila kamu mula mengatakan bahwa kamu bercinta, itu kamu memang fokus kepada perkawinan. Ini ada banyak kesilapan di dalam remaja saat ini. Okey, mentes. Sepatutnya bagi kita berkawan seberapa ramai, kita kawan kepada semua, baru kita pilih satu yang boleh menjadi pasangan kita. Bukan pasang ramai-ramai kekasih baru pilih satu. Itu sesuatu yang salah, karena itu akan mengecewakan orang lain. Oke, jangan bagi harapan palsu kepada yang lain. Pastikan kalau kamu sebagai orang percaya, kamu berkawan kepada ramai, kenali dia dan sebagainya, berdoa kepada Tuhan. Itu kita akan melihat sebentar lagi. Next. Ini sedikit dari panduan. Jangan salah pilih. Bagi orang Kristen, semasa berdating adalah masa persiapan pernikahan, bukan kesempatan untuk senang-senang dengan lawan jenis semasa remaja, apalagi dengan bersuka-suka dan berganti-ganti pasangan. Ini sesuatu yang sangat sukar. Saya tidak berganti-ganti pasangan. Saya tidak suka, break on lagi dengan yang lain. Tak suka, break on lagi dengan yang lain. Jadi kalau on break, house lah break. Kalau house break, kalau turun bukit. Jadi sentiasa memberi kesan yang negatif. Oke? Bukan setakat kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Oleh karena itu, pengenalan pribadi yang mendalam adalah sangat penting. Pernikahan kudus adalah hal serius, tidak boleh sebarangan. Pastikan perhubungan kamu itu hal serius, bukan hal yang main-main. Karena itu yang akan membawa kepada kekuatan sebuah gereja. Keluarga yang kukuh disebabkan oleh unit keluarga yang kukuh. Oke, kita boleh menjadi saksi dunia karena gereja yang kukuh. Dan gereja yang kukuh dipengaruhi oleh unit keluarga yang kukuh. Unit keluarga yang kukuh adalah punya nilai-nilai budaya kebenaran firman Tuhan. Next. Yang pertama, dalam kita memilih pasangan, pastikan imannya. Jangan tengok lentik keningnya, jangan tengok tebal bibirnya, okey, kehandsomeannya, handsome. Tetapi imannya, pertama nilai imannya. Okey, dinyatakan di sini, apakah itu benar-benar seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru? Ramai orang datang masuk ke gereja hanya untuk mencari pasangan. Selepas kawin tidak ada di gereja lagi. Okey, jadi jangan tertipu. Okey, 2 Korintus 6 ayat 14, bukan sekadar dia seorang Kristen biasa, apakah dia takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Kenapa ini sesuatu yang sangat penting imannya? Karena kalau di dalam perkawinan tidak ada kesamaan berjalan sehala di dalam firman Tuhan, sentiasa akan ada krisis. Dan krisis ini yang akan membawa kepada keluarga yang tidak harmoni. Keluarga yang tidak harmoni membawa kepada anak-anak yang bermasalah. Dan saya tidak mau itu terjadi kepada kita. Saya mau keluarga kita pada masa akan datang, keluarga yang boleh membawa berkat dan melahirkan keturunan ilahi yang mengasihi Tuhan. Next. 2, kematangan pribadinya. Bagaimana sikapnya di dalam menghadapi hidup ini? Apakah nilai-nilai hidupnya, khususnya ketika mengalami masalah di dalam hidup? Adakah dia berwawasan? Apakah keputusan-keputusannya cukup bijak? Okey, ini kematangan pribadinya ini juga sesuatu yang sangat penting. Okey, kematangan pribadi. Kematangan pribadi ini berbicara kepada sejauh mana dia boleh membuat keputusan. Maksudnya keputusan, adakah keputusannya berdasarkan kepada isi hatinya dan ataupun kemarahannya dan sebagainya, ataupun sentiasa dia membuat keputusan dia rujuk kepada firman Tuhan. Adakah itu selari dengan kebenaran firman Tuhan? Jadi lihat, ini harus kamu perhatikan, karena ini yang mempengaruhi perhubungan kamu pada masa akan datang.
Ini bukan sesuatu yang mutlak saya katakan, tapi kamu boleh menjadi suatu garis panduan untuk kamu melihat imannya. Oke, yang kedua, kematangan pribadinya. Ada yang tidak matang, muka sejak tua, umur sejak tua, budak-budak. Kalau kita tanya, sebenarnya kalau kita tanya jujur kepada semua ibu-ibu, ibu-ibu sama ada di orang asli kah, sama ada di Sabah kah, di Sarawak, jujur kalau kita tanya mereka dan kita buat statistik secara penuh, saya rasa lebih daripada separuh ibu-ibu akan mengatakan, kami letih menjaga suami kami yang keanak-anakan. Dalam letih jaga anak yang memang beranak pinak. Macam anak-anak, laki ini mempandai ini sejak. Tetapi akhirnya yang laki-laki juga, istri terpaksa jaga yang keanak-anakan. Ramai muka macam kerja memang kuat tenaga. Pergi gym semua, 6 pack. Ada yang 8 pack, 10 pack, semua bukan main lagi, semua berotot-otot. Tetapi bila berjumpa dengan istri, keanak-anakan, manja-manja, tak tentu arah, merajuk sana sini. Letih istrimu jaga. Kamu maukah seorang lelaki seperti itu? Kamu tidak akan bahagia dengan hanya muka handsome saja, tapi yang membuat kamu bahagia adalah karakter dalaman daripada seorang. Atau penyabar, adakah seorang yang rajin atau pemalas, apakah ia seorang jujur atau pembohong, apakah ia seorang yang setia. Kalau awal daripada perhubungan, semua perkara-perkara negatif terjadi dan dia tidak mau berubah, itu bukan sesuatu yang bijak untuk membuat keputusan jadikan teman hidup. Nah, bagaimana? Bagaimana kita dapat memperoleh? Tadi itu kita punya aturan, harus beriman, harus mempunyai kematangan. Kamu dapat melihat, harus seorang yang bertanggung jawab. Seterusnya bagaimana? Yang pertama berdoa, berubah dan bergaul. Next. Saya tidak akan banyak menyentuh ini karena ini adalah sekadar prinsip yang harus kita ketahui. Ada beberapa hal lagi yang harus yang penting kita ini sebagai suatu pengetahuan. Ini bukan sesuatu yang mutlak. Jangan kamu katakan bahwa pastor aja ini sesuatu yang mutlak yang harus diikuti. Tidak. Ada banyak cara bergantung pada kita punya situasi. Setiap daripada kita punya situasi. Tapi salah satu daripada standar yang kita boleh pakai adalah seperti ini. Secara general. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar Ia memberikan keberanian kepada anda untuk bergaul dan berkomunikasi, kepekaan untuk menilai calon pasangan anda. Matius 7:7, mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Yakobus 1:5, kekurangan hikmat, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah. Jadi maksudnya di sini kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Memang pasangan kita tidak bergantung kepada jodoh. Sebenarnya keputusan memilih pasangan itu ada di dalam tangan kita. Tetapi dalam keputusan itu ada campur tangan Tuhan sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan berdoa. Berdoa itu maksudnya kita minta pengesahan, pimpinan, hikmat daripada Tuhan, supaya kita ditemukan dengan orang yang tepat, yang benar-benar boleh membangun dan membangkitkan iman kita, yang menjaga kita, yang boleh menopang kita, yang boleh membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pasangan yang semakin menjatuhkan kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan, tinggalkan. Kalau tidak, kalau kau masih mengasihi dia, tetap berdoa untuk dia. Tetap berdoa untuk dia. Next. Berubahlah, jadilah orang yang disenangi oleh orang lain, sebagaimana kita inginkan agar mendapat pasangan hidup yang kuat imannya, matang pribadinya, bagus karakternya, dan bertanggung jawab. Maka kita pun harus terlebih dahulu menjadi orang seperti itu. Perlu perubahan di dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tidak mungkin akan dapat mencapai suatu standar di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak berubah. Jadi perubahan sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam hidup kita, di dalam mengenal Tuhan. Next. Bergaulah.
bergaulah seluas mungkin dalam pergaulan yang bertanggung jawab. Salah satu pergaulan yang baik dan sehat adalah di gereja. Sekalipun tiada terjamin 100%, tapi jangan jadikan gereja tujuan untuk mencari pasangan hidup. Tidak salah dan lebih tepat jika kita mencarinya dalam lingkungan gereja. Tentu sekali kita harus bergaul secara luas di dalam lingkungan yang lain. Jadi maksudnya kita bergaul kepada seberapa ramai yang ada, dan pilih satu yang benar-benar bersesuaian dan seimbang dengan kamu. Oke? Pilih satu yang boleh seimbang dan bersesuaian dengan kamu. Kamu boleh rasakan sendiri, dan kamu boleh minta pengesahan dalam doa kamu kepada Tuhan, dan kemudian kamu boleh berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam kerohanian kamu. Oke? Yang pertama berdoa, berubah, dan bergaul. Kalau ada karakter kita yang masih tidak baik, ubah. Kalau ada nilai-nilai kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ubah. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang masih berdosa, ubah, tinggalkan. Dan kemudian bergaulah dengan seberapa ramai yang ada, dan pilihlah satu yang boleh menjadi teman hidup kamu selamanya. Next. Oke. Seterusnya, berdoa, berubah, dan bergaul. Oke, ada 5 prinsip lagi yang kita akan lihat. Ada 15 menit lagi, jam 12 saya akan stop. Oke. Next, 5 prinsip dasar. Oke, 5 prinsip dasar. Ini semua prinsip-prinsip yang boleh menjadi suatu panduan kita untuk memilih pasangan hidup. Walaupun ada di kalangan kita yang masih muda, tetapi pastikan ini menjadi suatu prinsip kamu, satu pengertian bagi kamu, pendedahan awal bagi kamu, bagaimana seharusnya kamu boleh menilai dan memilih pasangan dalam hidup kamu pada masa akan datang. Oke, bagi kamu yang memang sesuai dalam pencarian saat ini, oke, jadikan ini sebagai salah satu panduan, oke, yang kamu boleh gunakan untuk mencari pasangan. Karena setiap daripada kita di sini, saya tahu bahwa memang ada sentiasa kerinduan untuk mau dicintai, dikasih, dijaga, dan sebagainya. Menjadi suatu pribadi yang mau berkeluarga pada masa akan datang. Next. 1, pasangan yang berlainan jenis. Masalah sekarang ini sudah menular di Malaysia. Walaupun tidak secara terang-terang, tetapi ada laki dengan lelaki, wanita dengan wanita berkelakuan seperti suami istri. Jikalau ada di kalangan kita, ada di sini, mereka kata, kamu tidak memahami kamu punya naluri. Itu mereka punya kata. Ada ketertarikan, dia kata, ini memang ciptaan Tuhan. Hello. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang di luar tabii seperti ini. Ini adalah pengaruh daripada dunia dan pengaruh daripada lingkungan. Kenapa ini boleh terjadi? Ya, saya tahu bahwa ada kisah hitam, kepahitan dalam hidup kamu yang menyebabkan hal ini terjadi. Sekiranya ada di antara kita di tempat ini yang seperti ini, punya keinginan, ketertarikan seperti ini, mintalah kepada Tuhan kekuatan dan bertobatlah. Karena ini adalah sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Pasangan berlainan jenis harus pasangan yang berlainan jenis, lelaki dengan wanita. Jangan lelaki dengan lelaki atau wanita dengan wanita. Oke, jadi Kejadian 2, 24, 25 ini kita dapat melihat, oke, bagaimana Tuhan sendiri yang merencanakan hal ini. Harus laki-laki dan harus wanita. Tidak pernah di dalam Kejadian dapat melihat Tuhan membawa seorang lagi laki-laki untuk menjadi teman Adam dan mereka bersekedudukan dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan menjadikan seorang wanita daripada tulang rusuk wanita, lelaki dibawakan kepada Adam yang menjadi penolong kepada Adam. Oke, next. Jadi itulah sebabnya seorang laki-laki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu. Lelaki dan perempuan itu bertelanjang, tetapi mereka tidak berasa malu. Karena itu memang itu memang ciptaan Tuhan. Tapi jangan nikmati sebelum masanya. Segala sesuatu ada masanya. Jadi pastikan kamu menjaga hidup kamu, yang satu untuk Tuhan, yang kedua untuk kamu punya pasangan. Oke, yang sah. Next. Bukan sejenis. Nah, ini adalah salah satu contoh.
Mereka ambil anak angkat. Mereka mau membuat suatu community, mau berkeluarga, ambil anak angkat. Tetapi ini tidak akan mungkin menjadi sesuatu yang diterima di dalam masyarakat. Kalaupun seluruh dunia menerima, salah satu standar firman Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Walaupun seluruh dunia melakukan, kebenaran tetap kebenaran, tidak akan dapat dipedam oleh kejahatan. Standar Tuhan, laki-laki dengan wanita. Tapi dunia saat ini semakin menular. Malahan di Malaysia sendiri pun sudah ada. Dahulu ada kontroversi yang terjadi. Ada perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan laki-laki dengan laki-laki. Ini bukan sesuatu yang normal dan melanggar standar firman Tuhan. Next. Wanita melakukan hubungan jenis dengan sesama wanita, dan hal itu tidak sepatutnya dilakukan. Ini firman Tuhan sendiri yang melakukan. Begitu juga halnya dengan lelaki. Mereka tidak lagi melakukan hubungan jenis dengan wanita, melainkan berakhir terhadap sesama lelaki. Lelaki melakukan hubungan jenis dengan sesama lelaki, dan hal itu memalukan. Oleh itu mereka menerima hukuman yang setimpal dengan dosa mereka. Dosa tetap dosa. Seberapa ramai orang melakukan dosa tersebut, itu tidak akan pernah bertukar menjadi suatu kebenaran. Bagi Tuhan, sekecil apapun dosa, hukuman dia tetap maut. Dan maut itu akan membawa kita dihukum bersama dengan iblis tanpa ada pertobatan. Jadi kita harus hati-hati. Standar yang pertama adalah harus berlainan jenis. Okay, next. Okay, tak boleh. Oh, ini lagi satu. Okay, saya lupa. Apa yang saya ingin katakan, ini adalah sesuatu yang praktikal yang harus kamu lihat. Pendedahan yang saya mau kamu lihat, supaya bila pada masa akan datang kamu berjumpa seperti ini, kamu sudah tahu bagaimana untuk handle perkara seperti ini, dan kamu tahu bagaimana untuk melayani dan bersaksi kepada mereka bahwa kebenaran firman Tuhan, laki dengan wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Oke? Tak sweet nih masam. Oke, next. Sweet sour. Kalau sweet sour yang ikan punya sedaplah. Lapar. Oke, satu laki dengan satu wanita, pernikahan yang monogami, bukan poligami. Oke. Kalau di dalam kekristenan tidak ada istilah poligami, tetapi harus monogami. Satu suami seumur hidup, satu istri seumur hidup. Tidak ada satu laki-laki, 4 istri. Tidak ada. Mungkin ada yang memberi alasan, ada yang memberi alasan bahwa itu untuk menjaga kebajikan, itu untuk menjaga supaya mereka tidak tertindas. Tapi kalau kita lihat hakikat dan kebenaran yang ada, yang laki-laki tidak pernah memilih orang tua-tua yang 70-80 tahun untuk dikawini untuk menjaga kebajikan mereka. Yang mereka cari, kalau tengok artis Saleh Yakub, semua yang muda-muda, 20 tahun, 30 tahun, malah belum kawin, belum janda lagi, sudah kawin. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi standar firman Tuhan. Oke? Kamu harus tahu, yang laki-laki ataupun yang wanita, bila kamu bernikah, bila kamu berkawin, itu adalah ikatan seumur hidup. Apapun permasalahan, firman Tuhan ada menyatakan bahwa hanya kematian yang memisahkan, ataupun ada yang mengatakan kecuali melalui perzinahan. Tapi sebenarnya, itu bukan suatu pilihan. Kalaupun itu akan terjadi di dalam suatu perhubungan tersebut, pilihan untuk bercerai tidak ada, tetapi harus. Sebab dasar di dalam perkawinan itu adalah kasih. Sentiasa mendoakan, menyokong, mendorong, membimbing, menguatkan, sentiasa membuat semakin dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini menjadi berkat, menjadi contoh bahwa Tuhan ada hadir dalam keluarga tersebut dan akan melahirkan keturunan yang mengasihi Tuhan. Oke? Jadi pernikahan monogami, pesanan ini bukan hanya untuk pastor, pemimpin atau diaken saja, tapi untuk semua orang percaya, termasuk kita yang ada di tempat ini. Next.
Seorang pemimpin jemaah harus orang dari tidak bercela. Dia mesti mempunyai seorang istri saja, bijaksana, tahu mengawal diri dan tertib kelakuannya. Seorang pemimpin jemaah haruslah seorang yang tidak bercela. Dia mesti mempunyai seorang istri saja. Anak-anaknya mesti percaya kepada Kristus, berkelakuan baik dan bersifat taat. Dan saya ingin katakan kepada kita, bagi semua laki-laki yang ada di sini, kamu juga adalah seorang pemimpin di dalam keluarga kamu. Dan nilai-nilai ini harus ada di dalam diri kamu. Sepatutnya lelaki yang menjadi imam di dalam keluarga, yang boleh membawa keluarganya semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan mereka. Oke? Next. 2 menjadi satu, bukan 3 atau 4 menjadi satu. Firman Tuhan menyatakan 2 menjadi satu. Tidak ada istilah 4 istri bercantum dengan laki-laki menjadi satu. Tidak ada tercantum di dalam Alkitab. Oke? Next. Sepasang suami istri yang setia. Firman Tuhan cukup jelas menerangkan kepada kita prinsip satu suami terikat hanya satu istri, kecuali salah seorang di antara mereka meninggal. Ini daripada firman Tuhan. Next. Seorang wanita yang bersuami umpamanya terikat oleh hukum kepada suaminya hanya selama suaminya masih hidup. Tetapi jika suaminya meninggal, wanita itu bebas daripada hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jika wanita itu hidup dengan laki lain selama suaminya masih hidup, wanita itu dikatakan berzina. Tetapi jika suaminya meninggal, dari segi hukum wanita itu sudah bebas. Jika dia berkawin dengan laki lain, dia tidak berzina. Maksudnya ini memang sudah jelas dinyatakan dalam Alkitab, tidak ada perceraian. Oke? Tidak ada perceraian. Apa saja di luar daripada itu akan boleh membawa kepada dosa-dosa lain. Oke, next. Oke, ikrar kepada Allah. Apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri bersedia membina rumah tangga saudara sesuai dengan firman Allah dan menjalankan hidup bersama dalam kedudukan nikah yang kudus ini, sehati, sepikir, saling membantu secara jasmani dan rohani sampai maut memisahkan? Ini adalah persoalan yang disoalkan semasa pernikahan. Dan kalau ini disoalkan dan tiba-tiba kamu tidak seiman, adakah ini boleh menjadi satu standar lagi untuk keluarga ataupun untuk pasangan yang berkawin? Akhirnya ini akan membawa kepada suatu krisis. Oke, jadi kita tidak mau ini akan terjadi. Pastikan seiman. Oke, pastikan dia benar-benar mengenal Tuhan. Pastikan dia benar-benar lahir baru dan dia punya suatu kerinduan, dia suatu punya tindakan komitmen yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Oke, pasangan yang seiman. Oke, nah jadi ini tadi kita sudah belajar, asal orang itu adalah seorang percaya. Jika Anda ingin hidup bahagia, carilah pasangan yang seiman, bukan hanya segereja atau seagama, tetapi seiman. Sebab ada juga orang dalam gereja yang tidak seiman. Ramai orang yang datang ke dalam gereja tidak seiman. Maksudnya dia datang ke gereja, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Hanya mencari pasangan, hanya ingin mencari kesempatan untuk fellowship dan mencari mencapai tujuan hidup yang dia mau capai. Oke, jadi tidak semestinya kita satu gereja, tidak semestinya kita seagama, sama-sama Kristen. Pastikan, walaupun itu Kristen, ada juga Kristen yang palsu. Pastikan secara pribadi kamu tahu bahwa dia betul-betul mengasihi Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, dan dia berjalan di dalam hidup barunya dalam standar dan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah seiman. Kalau seiman tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan, itu bukan seiman. Itu memang tidak akan sama arah. Dalam perjalanan dalam suatu pernikahan yang kudus, akhirnya akan membawa sentiasa permasalahan. Kenapa banyak permasalahan terjadi dalam perhubungan saat ini? Karena tidak ada nilai, tidak ada standar kebenaran firman Tuhan. Next. Janganlah coba bekerja sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, karena hal itu tidak sesuai. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat bekerja sama, cahaya dan kegelapan tidak dapat bersama-sama. Pasti akan ada krisis. Sebab itu kita perlu yang seiman. Next.
Oke, ini janji nikah. Oke, jadi mungkin saya akan baca sajakan. Oke, ini adalah lebih kurang janji nikah. Saya yang bernama ini menyambut engkau. Oke, nama si istri sebagai istriku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu. Ini janji nikah. Oke. Kalau masa perkawinan memang ini sentiasa akan disebutkan. Serta mengasihi engkau dengan memelihara engkau pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana orang boleh mengucapkan hal ini kalau dia sendiri tidak mengenal siapa Yesus? Kalau dia tidak mengenal siapa Yesus, bagaimana dia punya nilai-nilai dan kebenaran di dalam pribadinya yang boleh menjadi suatu yang dapat membangun keluarga tersebut pada masa akan datang? Jadi ini sebagai perkara yang kita boleh fikirkan, dan ini standard yang harus kita tahu. Oke, next. Ini wanita. Ini wanita menyambut engkau. Ini dia punya suami sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dan mendampingi dan memelihara engkau, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sah? Sah. Oke. Ini adalah janji nikah. Next. Pasangan yang sepadan. Nah, ini juga sesuatu yang sangat penting. Pasangan yang sepadan ini maksudnya yang seimbang, yang boleh bekerja sama dengan kamu, yang lebih kurang boleh sama dari segi mungkin ada perbezaan sedikit, tapi kamu boleh melengkapi di antara satu dengan yang lain. Oke, ini maksudnya sepadan. Adam dan Hawa sepadan dan seimbang. Adam menjadi pemimpin dalam keluarganya dan Hawa menjadi pembantu. Ini tidak berbicara tentang martabah. Ini tidak berbicara tentang pangkat. Oke? Sebenarnya ini berbicara tentang fungsi. Fungsi wanita lain, fungsi lelaki lain. Tapi dari segi standar dia, lelaki dan wanita adalah sama, tidak ada yang lebih rendah, tapi berlainan fungsi. Oke? Berlainan fungsi. Jadi harus sepadan, yang boleh membangun di antara satu dengan yang lain, yang boleh bekerja sama di antara satu dengan yang lain, yang sama-sama boleh bertoleransi, bertolak ansur dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga perkawinan yang mempunyai dua-dua punya karakter yang lain. Ada kekurangan lain-lain, tapi mereka boleh saling melengkapi. Ada juga pasangan yang punya hobi yang sama, minat yang sama, dan itu semakin boleh membangun perhubungan, semakin boleh membangun kepada suatu hubungan yang boleh tidak ada banyak konflik. Mereka boleh bekerja sama, suka bercucuk tanam, mungkin suka melancong, suka memancing dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang suami suka memancing, suami tak suka memancing, tapi biasanya istri akan sentiasa menunggu pendapatan daripada suami untuk dimasak. Saling memahami. Ini maksudnya seimbang. Oke. Next. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri, aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia. Pastikan teman yang kamu pilih itu benar-benar boleh membangkitkan kamu, menolong kamu. Yang laki-laki boleh melindungi, yang wanita boleh menyokong dan sebagainya. Oke? Next. Saling mengasihi. Ini yang terakhir. Pastikan bila kamu memilih pasangan bukan karena keterpaksaan. Oke? Bukan karena keterpaksaan. Jangan memilih karena harta. Jangan memilih karena gayanya. Itu semua boleh hilang. Pilihlah dia karena karakternya, dan pilihlah dia karena kamu tertarik dengan karakter dalamannya yang mengasihi Tuhan dan punya nilai dan punya budaya yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Oke, pastikan kamu boleh saling mengasihi. Oke, next. Hai suami, kasihilah istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya untuk jemaat. Next.
Siapa yang mengasihi orang lain, sabar dan baik hati, dia tidak iri hati, tidak bercakap besar, tidak sombong, dia tidak berkisar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cepat tersinggung, dan tidak mendendam. Ini yang saya maksudkan, nilai-nilai standar yang harus ada di dalam diri setiap pasangan. Oke, harus mengasihi. Kalau kita mencintai orang, kita harus sabar, kita harus baik hati, tidak iri hati, tidak bercakap besar, tidak sombong, tidak berkasar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cepat tersinggung, dan tidak mendendam. Kalau kamu dapat orang seperti ini, walaupun bukan senang, tapi ini boleh diterapkan, ini boleh dibangun. Karakter kita boleh diubah. Karakter yang tidak baik kita singkirkan, karakter yang baik kita terapkan. Masukkan menjadi salah satu daripada cara kehidupan kita yang mempengaruhi tindakan kita, cara kita membuat keputusan, dan mempengaruhi komitmen kita untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Next. Yang terakhir, ini adalah 5 prinsip. Pertama, berlainan jenis. Yang 2, monogami, 1 laki 1 wanita. Yang ketiga, harus seiman. Yang keempat, harus sepadan. Dan yang kelima, saling mengasihi. Jadi ini setakat ini saja. Memang tepat sudah jam 12. Setakat ini kita punya firman Tuhan. Apa yang saya ingin dorong kita pada saat ini? Mari kita berdiam sejenak. Mungkin kamu agak terkejut dengan ini lain daripada yang lain ya, ini pastor. Memang saya lain daripada yang lain. Saya bukan jenis yang terlalu, saya lebih kepada yang praktikal, yang prinsip-prinsip tadi itu memang menjadi panduan kita. Tapi yang saya ingin tekankan kepada kita, khususnya untuk BGR nih, Bible Relationship, biar kita punya standar kekudusan di dalam firman Tuhan. Saya mau menerapkan nilai-nilai yang benar sesuai dengan bagi pendedahan kepada kita, agar itu terbuka kepada kamu dan kamu boleh membuat suatu keputusan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada di antara kita yang di tempat ini masih terikat dengan hal-hal seperti ini. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Firman Tuhan menyatakan tidak ada sedetik pun di dalam kehidupan kita yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan mengetahui sedetil-detil di dalam kehidupan kita, apa saja yang kita sembunyikan di dalam hati kita, apa saja kepahitan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan mengerti dan memahaminya. Apapun situasi yang kamu alami di dalam beberapa ketika di dalam usia muda kamu saat ini, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pergaulan kamu, baik itu di dalam perhubungan percintaan kamu, Tuhan mengerti, memahami, dan melihat semuanya. Malahan Tuhan memahaminya. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan. Sekiranya masih ada ikatan-ikatan di dalam hidup kita. Walaupun kita sudah menjadi Kristen, tapi kadang-kadang kita masih boleh jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni, akan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu. Biar Roh Kudus bekerja saat ini. Bapa Surgawi, Engkau bekerja dalam setiap hati anak-anak Engkau saat ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa nilai-nilai dan standar dunia Tuhan sudah masuk dan coba untuk mempengaruhi kami jauh daripada hadapan Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan Yesus, Engkau bekerja Tuhan. Bagi hati yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Bagi punya karakter-karakter yang ada di dalam pribadi kami Tuhan, yang tidak bersesuaian dengan kebenaran Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, kami ingin berdoa pada malam ini agar semua karakter itu Tuhan akan disingkirkan, diisi dengan nilai
lain dan kebenaran firman Engkau Tuhan akan meresap masuk di dalam hati kami Tuhan. Bapak Surgawi, bagi mereka yang ada kepahitan dari segi perhubungan, malah saat ini Tuhan ada krisis di dalam perhubungan mereka. Bapak Surgawi, saya ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan campur tangan Tuhan, Engkau memberi pencerahan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka akan dapat membuat suatu keputusan yang mengutamakan Engkau di dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan, setiap kali mereka mempunyai permasalahan dalam hidup mereka, kami ingin berdoa Tuhan, agar mereka datang di dalam lutut doa kepada Engkau Tuhan, sehingga campur tangan Engkau nyata mereka rasakan Tuhan, sehingga mereka akan dapat membawa hidup mereka, masa depan mereka sesuai dengan rencana Engkau, sehingga mereka menikmati Tuhan, bahwa keputusan yang mereka pilih adalah nyata pasti daripada Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, kami ingin berdoa untuk setiap daripada anak-anak Engkau yang masih terikat Tuhan. Kami ingin berdoa untuk perkara-perkara yang boleh menajiskan hidup mereka Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka merasakan bahwa itu adalah biasa, semua orang pun melakukan. Bapak Surgawi, kami ingin berdoa, dan saya ingin berdoa saat ini Tuhan, untuk pribadi-pribadi seperti ini Tuhan, agar Engkau gerakan hati mereka Tuhan, perasaan yang tidak rasa bersalah Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau sentuh hati mereka Tuhan dengan kebenaran Engkau, sehingga mereka akan dapat melihat, mengetahui, dan memahami bahwa ikatan dan apa yang berlaku dalam hidup mereka adalah suatu dosa, dan pengertian mereka tentang dosa itu akan membawa mereka kepada suatu pertobatan. Bapak Surgawi, kami ingin berdoa saat ini, setiap daripada anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, tidak balik dengan hati yang kosong Tuhan, tidak balik Tuhan dengan karakter lama mereka Tuhan, tapi biarlah Tuhan, selepas daripada sesi demi sesi dalam pelajaran pada masa-masa akan datang, dan untuk sesi ini Tuhan, kami ingin berdoa, ada suatu kebenaran yang mereka genggam, ada suatu komitmen yang mereka boleh mau lakukan Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus Kristus ada suatu transformasi, ada suatu perubahan yang akan membawa mereka Tuhan semakin maju di dalam iman percaya mereka kepada Engkau, dan menjaga hidup mereka Tuhan di dalam kebenaran Engkau Tuhan. Bapak Surgawi, saya ingin berdoa Tuhan untuk setiap daripada anak-anak Engkau yang di tempat ini Tuhan, yang merasakan diri mereka tertolak, yang merasakan diri mereka tidak berharga, yang